saco duro, no te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, saco duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Saco duro, no te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, saco duro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se... Halo teman-temanku, apa kabar nih kalian? Sehat? Nah teman-teman, kita tuh di sini sedang menuju tempat narasumber untuk kita wawancarai ya guys ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja ya guys ya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Kesesi dari kelas 10 kelompok 1 ingin mewawancarai tentang Bendung Gembiro ini. Kami sedang bersama Bapak siapa, Pak? Saya Bapak Tony Waluyo selaku operator di Bendung Gembiro ini. Ya, silakan apa yang mau ditanyakan Oleh Pak. Pertanyaannya, kapan Bendungan Gembiro ini dibangun, Pak? Bendungan Gembiro ini dibangun itu berarti pada zaman penjajahan Belanda. Nah, untuk tepatnya kapan tahun dan tanggal berdirinya atau dibangun itu berarti saya tidak tahu, tapi di situ ada sebuah kayak semacam prasasti itu. Itu berarti mengatakan mungkin selesai atau diresmikan, berarti kan itu pada tahun 1930. Itu kan ada bendungan, ada itu prasasti tentang keterangan konstruksi lah atau kapan dibangun dan kapan dilihatnya bendungan tersebut. Yang kedua, di mana lokasi Bendung Gembiro ini dibangun? Bendung Gembiro ini dibangun letaknya itu di Dusun Gembiro, Desa Brandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang berbatasan langsung dengan Desa Bubur, Kecamatan Bojo. Berarti ini terletak di antara dua desa dan dua kecamatan ya. Cuma yang dipisahkan sama aliran sungai. Iya. Yang ketiga, tujuan Bendungan Gembiro ini dibangun apa, Pak? Tujuannya berarti Bendung Gembiro ini dibangun pasti untuk irigasi pertanian, ya untuk sawah-sawah lah, sawah, terus tanaman tebu, terus sama palawija. Ya selain untuk irigasi pertanian, yaitu untuk pengendali banjir kayak gitu. Apabila daerah-daerah hulu seperti Desa Jagung, Desa Watu Baru sendiri, Watu Gajah, Sanganjoyo, Kutorejo, terus ya daerah-daerah hulu yang dirigasi aliran Sungai Sragi Baru, nah itu supaya untuk mengendali banjir. Ini kan namanya kali Sungai Sragi Baru. Sungai Sragi Baru bendungannya Bendung Gembiro. Nomor 4, siapa yang membangun bendungan ini? Yang membangun berarti itu ya kolonial Belanda itu. Karena kan pada waktu tahun 1930 kan itu kan masih Indonesia masih dijajah. Nah, itu nanti di Indonesia banyak peninggalan Belanda, salah satunya di Gembiro ini, itu Bendung Gembiro sama ya mungkin salah satunya ada di Kerap sana, Bendung Brondong, Bendung Sragi seperti itu, Bendung Kaliwada. Ya untuk di Kabupaten Pekalongan sendiri lumayan ada banyak lah peninggalan dari daerah tersebut, salah satu lagi Gembiro ini. Kondisi Bendungan Gembiro saat ini gimana, Pak? Untuk kondisinya ya masih terawat, karena ya masih terawat lah. Buktinya masih berdiri kokoh walaupun usianya hampir 100 tahun lah, mungkin sudah 85 tahun atau 80 berapa lah seperti itu. Masih kokoh, masih berfungsi dengan baik dari segi infrastruktur, dari segi kayak bangunan-bangunannya itu masih baik lah, masih bisa digunakan semua. Bagaimana perawatan yang dilakukan oleh operator? Untuk perawatannya kami selaku operator ya seperti perawatan O dan P. O itu berarti operasi. Operasi itu meliputi seperti pengoperasionalkan buka tutup pintu intek untuk kebutuhan air, terus pengoperasionalan pintu utama apabila musim hujan atau apabila di hulu itu
mulai naik seperti itu. Terus yang perawatan yang lainnya seperti ya kita buang sampah apabila setelah banjir, kita memotong rumput apabila rumput sudah mulai tinggi, kita menyapu apabila sudah banyak daun-daun yang rontok, terus kita melakukan perumasan pada rantai, gear, sling, dan gas stang. Terus kita melakukan perawatan pada genset karena kan ini sudah elektrik, ya kita mengganti oli mesin lah, kita mengisi solar, kita mengecek air radiator. Ininya kita harus bisa semuanya karena kan ini yang di lapangan kita harus tanggung jawab kita semua secara operator, jadi bisa dikerjakan lah kayak gitu. Bendungan Gembira ini termasuk bendungan apa? Bendungan Gembira ini ya termasuk, ini beda dengan bendung lainnya seperti bendung Wadas atau Sragi atau Brondong. Ini di Gembira itu bendungan jenisnya bendung gerak. Kenapa kok dinamakan bendung gerak? Karena pintu airnya itu kan ada 3. Jenisnya itu bukan beton atau cor, itu jenisnya besi. Berarti kan itu ada 3 pintu. Satu pintu ukurannya 9 meter lebar, tingginya 530. Nah itu kenapa kalau dibilang bendung gerak, karena pintu airnya bisa dibuka tutup, yaitu karena kan ini pengendali banjir yang tadi saya jelaskan di awal. Berarti kan apabila musim penghujan, ini bendung ini berarti difungsikan untuk mengendali banjir. Nah tadi yang 7 desa yang maksud tadi dulu yang bisa terdampak apabila bendungan ini tidak dibuka atau tidak dikurangi debitnya, karena apabila musim penghujan kita buka airnya, terus apabila sudah bersurut kita tutup seperti itu. Tapi jenisnya ini bendung gerak atau bendung mengendali banjir. Tujuan dibuka bendungan Gembira pada tanggal 1 Oktober atau November untuk apa? Tujuannya berarti untuk menguras sedimen. Sedimen itu berarti lumpur. Berarti itu sepanjang aliran sungai itu kan berapa kilometer lah, hampir 50 km atau 60 km itu sepanjang aliran sungai di hulu bendung Gembira itu kan banyak endapan lumpur atau kotoran-kotoran. Itu kan tujuan itu berarti untuk menguras atau membuang lumpur yang ada di hulu bendung. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi pendangkalan atau sungainya menjadi dangkal, yaitu. Nah kalau dikuras kan otomatis kan kebuang semua, itu kan sungainya menjadi dalam, terus tampungan airnya menjadi banyak, volumenya lebih banyak, terus airnya juga nggak gampang meluap, nggak gampang banjir seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk perawatan lah, untuk perawatan hulu sungai, aliran sungai, atau perawatan daun pintu apabila ada yang rusak, terus pasangan batu yang ada yang retak atau jebol kayak gitu. Jadi kita melihat kondisi, oh ini ada yang rusak, oh ini ada yang ini, itu ada yang perlu diganti, ada yang perlu dicat, seperti itu. Berapa hektar sawah yang dialiri dengan bendungan Gembira? Berapa hektar itu berarti kurang lebih itu dulu sekitar 996 hektar sawah yang dialiri dari bendung Gembira ini. Tapi mungkin ya sekarang sudah berkurang mungkin karena kan banyak sawah yang udah alih fungsi, sekarang menjadi bangunan rumah lah atau bangunan ruko atau apalah gitu. Berarti yang untuk saluran indeksnya itu berarti sekitar 990 hektar sawah yang diakhiri dari bendung Gembira tersebut. Mitos atau cerita apa yang paling terkenal tentang bendung Gembira ini? Mitosnya berarti mungkin 2 kayaknya oleh salah, itu berarti 1 tentang cara membangun atau bukan sistem ya, kayak mungkin pekerjanya kayak gini, berarti pekerjanya itu tidur, yang kerja sukmanya kayak arwah gitu. Arwahnya yang bekerja, terus apabila di alam sananya tuh kerja atau jatuh meninggal, katanya sih meninggal beneran. Terus apabila di alam sananya itu kita bekerja mengambil upah, mama ambil upah beras 1 kintal atau uang 1 juta, tapi setelah kita bangun ya kita cuma mendapatkan uang cuma 10.000 atau beras cuma 1 kilo seperti itu. Itu mitosnya itulah. Terus mitos yang kedua, katanya itu ada sepasang pengantin baru yang dibuat tunggal untuk pondasi bendung Gembira. Berarti kan itu pengantin baru dicor hidup sama batu sama semen,
ya kuat, katanya seperti itu. Tapi kan itu mungkin namanya juga mitos kan, kadang ada yang benar yang enggak. Tapi kan menurut saya ya yang namanya bangunan Belanda itu kenapa kok bisa kokoh, ya bukan para kadang tunggal, tapi ya karena dari dulu sistem cara bangunnya hebat. Berarti contohnya pasir aja dicuci, batu disikat, ya itu kan berarti benar-benar memperhatikan kayak gitu. Jadinya kan mungkin itu salah satu faktor kenapa bangunan Belanda itu bisa awet sampai sekarang. Dari segi pembangunannya benar-benar diawasi, dari segi bahannya benar-benar diperhatikan kualitasnya seperti itu. Gitu. Ya Pak, sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Semoga bisa dapat nilai yang terbaik lah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.